Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Pada Quran surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa Allah menciptakan manusia berjenis kelamin yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, bahkan kalau tidak laki dan tidak perempuan itu dikenal dengan istilah khunsa. Maka Allah mengikat dari perbedaan jenis kelamin itu menjadi satu bangsa, ya suku yang tentunya juga mengalami perbedaan antara satu dengan yang lain yang berkaitan dengan budaya dari bangsa yang satu dengan yang lain. Maka Allah memberikan pesan agar supaya kita saling mengenal, dan Allah hanya memilih orang-orang yang bertakwa, bukan persoalan suku, bukan persoalan bangsa, dan bukan persoalan jenis kelamin. Namun yang paling mulia di mata Allah adalah dilihat dari sisi ketakwaan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kajian kita kali ini bagaimana kita bersama-sama untuk membuat satu kesepakatan, karena kita memang berbeda, namun bagaimana kita mengusung sebuah harapan, yaitu damai dalam perbedaan. Karena manusia diciptakan itu tidak ada yang sama. Bahkan ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ada barat dan timur. Nah, untuk itulah maka perbedaan itu merupakan dinamika dalam kehidupan. Nah, pada skala besar di negara kita, kebinekaan dikemas dengan Bhinneka Tunggal Ika. Namun yang perlu kita syukuri, kita punya satu alat mempersatukan, yaitu bahasa. Jadi satu bahasa yang dari seluruh yang ada di negeri kita ini disatukan dengan bahasa. Nah, untuk itulah maka terkait dengan damai dalam perbedaan, kita mulai dari tingkat keluarga. Jadi kalau tujuan pernikahan itu adalah litaskunu ilaiha, agar supaya sakinah, yang instrumennya adalah mawaddah warahmah, saling mencintai dan menyayangi. Nah, maka perbedaan di dalam keluarga antara suami istri, orang tua dengan anak itu sebuah dinamika. Namun bagaimana kita itu pandai memanage
perbedaan itu menjadi sebuah kekayaan. Nah, maka di dalam sejarah perjalanan Islam yang memang diharapkan bersatu merupakan rahmat dari Allah, pada surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya dengan tali agama Allah. Janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Sebuah prestasi besar yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berhasil menyatukan kelompok Ansar dan Muhajirin seperti saudara. Ada suku Khazraj dan suku Aus. Secara tradisional, kedua suku itu selalu terlibat dalam permusuhan dan peperangan. Jadi keduanya mendengar nama dari suku Aus, maka suku Khazraj itu begitu marah. Namun itu menjadi prestasi yang dicapai oleh Rasulullah di dalam mempersatukan kedua suku. Nah, pada Quran surat Al-Anfal ayat 63, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim." Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka, sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pada Quran surah Al-Anfal ayat 63 dan surah Ali Imran ayat 103 ini berkaitan dengan persoalan hati. Jadi bagaimana hadirnya hati di dalam keluarga misalnya. Jadi ketika suami walaupun berada di mana, tapi istri selalu hadir di hati suaminya, orang tua selalu hadir di hati anaknya, begitu sebaliknya. Bahkan dalam skala luas antara sesama Muslim yang beriman, itu ketika hatinya sudah bisa dipersatukan dalam satu pemahaman di situ, di dalam menyikapi persoalan-persoalan, maka Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Nah, untuk itulah perbedaan cara pandang tidak bisa kita samakan, tapi bagaimana kita berupaya untuk saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Bahkan kalau ada orang melakukan kesalahan, susah untuk kita lupakan, tapi bagaimana kita memaklumi bahwa cara pandang antara satu dengan yang lainnya memang berbeda. Jadi perbedaan itu adalah sesuatu yang pasti dialami dalam kehidupan ini. Namun kalau kita kembali kepada pesan-pesan yang diingatkan oleh Allah, diatur di dalam agama kita,
maka yang tidak boleh berbeda yang mana? Seperti dalam kita beragama, dalam urusan akidah, urusan ibadah, aturannya sudah diatur sedemikian rupa, maka kita tidak boleh ada perbedaan di dalam menyikapi apa yang telah diatur oleh Allah itu, yang tidak boleh ada berlebihan, ya, jadi istilahnya gulu, ya. Nah, kemudian di dalam persoalan-persoalan yang menyangkut urusan muamalah duniawiyah, maka di sini kita pasti berbeda cara pandang. Jadi yang dibolehkan adalah berbeda paham di dalam memahami, itu masih dalam kategori yang dibenarkan di dalam agama. Yang tidak boleh itu adalah salah faham. Ketika salah memahami, maka di situ sudah ada kecerobohan. Jadi manusia ada kecenderungan untuk menuruti keinginannya sendiri. Maka di dalam menegakkan dan membina persaudaraan di dalam Islam, jadi kalau kita kenal dengan ukhuwah Islamiyah, itu pedoman-pedoman kita di dalam bermasyarakat. Walaupun ada perbedaan, tapi bagaimana kita manage dengan bagus agar kita tetap menjunjung tinggi perdamaian. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, kita lakukan ta'aruf. Saling kenal mengenal, tidak hanya ta'aruf secara fisik atau biodata, tapi lebih jauh lagi kita perlu ta'aruf tentang latar belakang pendidikan, budaya, pemahaman keagamaannya, pemikiran, ide-idenya, cita-citanya, dan ta'aruf problem kehidupan yang dihadapi. Ini menjadi poin penting sebagai pengikat agar supaya antara satu dengan yang lain saling menghargai berkaitan dengan cara pandang, cara memahami, ya, yang memang masih dibuka kesempatan untuk berbeda dalam berpendapat. Yang kedua, tafahum, saling memahami kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan masing-masing, sehingga segala macam bentuk kesalahpahaman dapat dihindari kalau kita sudah memiliki sikap tafahum. Yang ketiga, ta'awun, saling tolong-menolong, yang kuat menolong yang lemah. Jadi kalau mereka misalnya pendidikannya masih kurang, dalam beragamanya masih minim, maka di situ perlu ada pembinaan. Jadi yang mempunyai kelebihan diharapkan bisa menolong yang di situ ada kekurangan. Ada yang keempat adalah tasamuh, berlapang menghadapi perbedaan cara pandang antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kelima, takaful atau tadamun, saling memberikan jaminan sehingga menimbulkan rasa aman. Jadi kalau kita diikat dengan assalamualaikum, itu adalah sebuah doa dan tanggung jawab untuk saling memberikan jaminan keselamatan antara satu dengan yang lain. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, untuk memelihara hubungan persaudaraan sesama muslim, maka di dalam surat Al-Hujurat dari ayat 10 sampai ayat 12, Allah telah memberikan rambu-rambu, ya, seperti di ayat 11, kita tidak boleh ngolok-ngolok antara kaum yang satu dengan yang lain, apalagi seagama. Kemudian
perempuan juga khususnya tidak boleh ngelok-ngelok perempuan yang lain. Jadi jangan sampai kita memberikan labeling yang tidak bagus pada mereka yang belum tentu itu mereka melakukan kesalahan. Jadi di sini sudah Allah memberikan penjelasan, dan di ayat 12 di situ, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni, jauhi kebanyakan prasangka, sesungguhnya inna ba'dadh-dhanni ismun, prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan ujas-ujus metani kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, nah, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Jadi Allah memberikan rambu-rambu, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Nah, di situ Allah memberikan gambaran kalau sesama muslim saling menggunjing, ya. Kemudian apakah kamu akan makan bangkai saudaramu yang sudah mati? Ibarat kata seperti itu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, jadi bagaimana kita berusaha untuk mengemas sebuah perbedaan menjadi sebuah kekuatan yang di situ akan terjadi yang kita cita-citakan, yaitu damai dalam perbedaan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.